Annyeonghaseyo, welcome to RPUL atau Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L. Kembali lagi di episode baru RPUL, tapi sebelum kita melanjutkan pembicaraan kita nih tentang era selanjutnya dari EXO, ini kita bakal ngomongin soal era Shimi Shimi Coco Pop. Tapi sebelum itu, aku mau kasih tahu nih, ada berita menyenangkan ya, mungkin buat yang belum tahu, gak mungkin sih, semua pasti udah pada tahu ya, EXO-L Indonesia mah pada cepet-cepet informasinya ya. Jadi Lay lagi ngadain konser keduanya nih, yang namanya adalah Grand Line 2 Infinite Lands. Dan ini nih baru aja dimulai ya bulan ini ya. Kemarin abis konser di Singapura, terus Malaysia, terus abis banget nih, barusan banget di Thailand. Dan juga nih hopefully semoga tiba-tiba dia mampir ke Indonesia ya kan. Nah, for your information, ini kan konser keduanya. Nah, buat yang belum tahu nih, konser pertamanya ini juga namanya sama, Grand Line juga, tapi namanya Grand Line The First Concert. Dan itu diadain tahun 2019, tapi itu cuman di China sama di Thailand. Jadi cuma di dua negara aja nih. Dan di konser yang di Nanjing, yang di China itu sold out dalam 25 detik. Wah, gila banget. Nah, di Grand Line 2 yang konser kedua kali ini, dia bawain banyak banget lagu-lagu dia yang hits-hits ya. Contohnya kayak ada Joker, ada Boom, Nama Nana, Lead, bahkan sampai Ship juga dibawain sama dia di konser yang kedua ini. Dan juga nih untuk ngerayain ulang tahun ke-10 debutnya, Lay ngerilis EP yang berjudul West, dan isinya itu ada 5 lagu ya, termasuk title tracknya yaitu yang Fail, yang challenge TikToknya seru banget itu, yang aku senang banget karena di notice. Makasih Chang Iching. Nah, kalau kalian udah pada bikin belum nih Fail challenge-nya? Kalau misalkan belum, ayo bikin guys, siapa tahu di notice ya kan. Oke, langsung aja kita bahas soal topik kita hari ini, yaitu era Coco Pop. Ya, jadi lagu ini nih, albumnya dirilis secara digital tanggal 18 Juli 2017. Nah, fisiknya menyusul nih keesokan harinya tanggal 19 Juli 2017. Dan di satu album ini, di album The War ini tuh ada 9 lagu. Album The War ini memiliki jumlah pre-order tertinggi pada saat itu untuk album K-pop ya, karena PO-nya ini lebih dari 800.000 kopi. Dan ini juga album pertama yang gak mengikut sertakan Lay ke comeback-nya ya, karena emang Lay-nya lagi hiatus karena lagi meniti karir juga nih di China. Jadi memang sebelum Coco Pop itu dibikin, emang si Lay udah hiatus dulu. Dan juga nih untuk track Coco Pop, lagu Coco Pop ini tuh juga ikut dibikin sama member-membernya loh. Contohnya ada Chanyeol, Chen sama Baekhyun, luar biasa kan. Dan juga Chen ikut nulis lirik dari lagu Touch It yang Sonjit Sonjit baby. Dan also Chanyeol gak mau kalah, dia juga ikutan nulis nih lirik lagu Chill. Dan yang aku benar-benar notice di era ini tuh adalah teaser individualnya cakep banget. Setuju gak sih? Kayak ini tuh nunjukin sisi lain dari EXO gitu loh. Kayak ini belum ada nih sebelumnya style kayak gini nih si EXO nih. Tiba-tiba dia pull out the style kayak wow, apa nih. Dan even di teaser individualnya itu BGM-nya atau background musiknya itu instrumental dari lagu-lagu yang ada di album Coco Pop ini. Dan seperti biasa ya, abis ngerilis album yaitu apa? Betul, konser lagi nih, konser. Dan kali ini konsernya namanya adalah The Elysion. Konser ini start dari akhir tahun 2017 ya, dari November sampai endingnya itu di Agustus 2018. Jadi nggak nyampe setahun udah beres konser yang kali ini. Dan di Yes24 nih di Korea, kan tempat beli tiketnya Yes24 ya, itu sold out dalam 0,2 detik. Gila, itu kayaknya baru narik napas sudah sold out ya. Dan juga kan di konser sebelumnya kan EXO jadi artis K-pop pertama yang nyelenggarain konser di Gocheok Skydome. Nah, karena yang di sini di Gocheok Skydome juga, mereka jadi artis K-pop pertama nih yang perform 3 hari berturut-turut di Gocheok Skydome. Dan yang datang tuh paling banyak. Yang kalau ditotalin sekitar kurang lebih 66.000 fans yang datang. Nah, Elysion ini tuh diselenggarain di berbagai negara ya. Ada Korea, Jepang, Taiwan, Singapura, Thailand, Filipina, Hong Kong, Malaysia, dan juga Macau. Nah, cuma Macau ini tuh di konser encore-nya. Jadi yang Elysion Dot ini, Elysion yang encore itu di Korea sama di Macau. Dan untuk performance mereka di konser yang di Saitama sama Osaka, mereka nampilin Cosmic Railway sama Electric Kiss. Itu lagu baru mereka ya, lagu album Jepang mereka. Dan waktu hari pertama Elysion Fukuoka tuh Suho harusnya kan bawain
lagu Playboy. Cuman karena untuk mengenang atau menghormati Jonghyun yang adalah penulis lagunya, dia nggak perform karena untuk menghormati gitu. Terus di Bangkok konsernya itu kan 3 hari. Itu sold out juga guys. Dalam kurang dari 5 menit itu 33.000 tiket terjual. Tepuk tangan. Gila sih. Dan yang aku bener-bener suka banget dari Elysion adalah VCR-nya. VCR-nya itu ada upgrade banget daripada konser-konser sebelumnya. Karena yang kali ini menurut aku lebih ada, plotnya. Nyambung banget sama teori-teori EXO yang dari kemarin-kemarin kita dengerin ya selama RPUL ini. Itu nyambung banget sama VCR-nya Elysion. Terus juga sinematografinya cakep banget, ya nggak sih? Kayak beneran kayak nonton film gitu. Nah, mereka nih di VCR konser Elysion ini tuh ceritanya kekuatan mereka tuh jadi uncontrollable juga. Kayak waktu mereka di era Exodus kan tiba-tiba muncul kekuatannya terus jadi nggak bisa mengontrol. Nah, di Elysion tuh juga gitu guys. Bener-bener kayak contoh yang waktu Chanyeol, itu dia di dalam kamarnya itu tiba-tiba kamarnya kebakaran. Untungnya satu persatu ini tuh diselamatin sama Kai. Jadi Kai-nya ini di VCR itu kayak buka banyak pintu gitu ya untuk ya mungkin merepresentasikan teleport ya. Jadi dia teleport ke misalkan buka pintu, oh ini kamarnya Chanyeol, langsung dia nyelamatin Chanyeol biar nggak kena api yang kebakaran. Terus misalkan dia nyelamatin Dio, nyelamatin siapa, pokoknya Kai ini yang nyelamatin member-member EXO dengan kekuatan teleportnya. Terus juga kostumnya bagus banget di konser Elysion ini, apalagi yang mereka pakai kostum kayak ala-ala pangeran gitu ya, baju putih gitu ya, kayak pangeran berkuda putih banget nih vibes-nya gitu kan. Terus seperti biasa juga ada memorable stage ya dari konser Elysion. Contohnya nih, ada yang kayak I See You. Terus juga ada stage Dio yang For Life tapi English version. Nah ini tuh juga bikin kaget ya, karena aslinya kan Korean ya, bahasa Korea ya. Tapi Dio ini bawain yang English version dan itu lebih baper. Setuju gak sih? Dan ini dimainin pianonya sama Chanyeol. Jadi Chanyeol sama Dio. Nah itu di set yang ada barnya gitu loh. Jadi kayak emang mereka di konser ini tuh ada banyak banget set-set panggungnya. Nah salah satunya adalah yang set yang bar gitu. Jadi kayak ceritanya mereka lagi di bar gitu. Terus ada lagu Sonjit. Terus juga mereka Call Me Baby juga. Itu juga lucu-lucu banget stage yang di bar yang itu. Dan ada rap solonya Chanyeol yang Hands. Itu liriknya sangat menyentuh ya. Kalau baca subtitlenya kayaknya bisa sedih gitu bawaannya. Kayak intinya tuh lagunya tuh menceritakan kalau mau sebagaimanapun Chanyeol akan ada selalu 8 tangan yang memegang dia, which is ke-8 member EXO plus dia 9 OT9. Itu juga ada yang membagongkan yang bikin orang plongo. Karena Sehun perform Go, tapi tiba-tiba pamer abs nih. I mean, kita tahu ya dia emang badannya bagus. Sehun tuh badannya bagus. Tapi tuh kita kaget aja ketika dia tiba-tiba pamer abs di performance Go. Itu kayak padahal itu bukan pertama kalinya dia pamer abs di konser ya kan. Waktu Baby Don't Cry juga dia basah-basahan bahkan. Tapi tetapnya kaget. Terus juga ada yang power remix dan lain sebagainya. Pokoknya ini seru banget juga Elysion. Kalau misalnya kalian stage favorit di konser Elysion apa? Mungkin coba boleh komen di bawah. Sekarang kita bahas soal Kokobopnya ya. Tadi kan kita udah bahas soal konsernya nih sebagai permulaan. Nah, ini kita bahas soal Kokobopnya. Dan in my opinion, honest opinion nih, opini jujur, menurut aku Kokobop ini tuh MV-nya nggak terlalu nampilin plot atau cerita. Contoh nih, kalau Lucky Want to Monster kan kita udah tahu nih, oh iya ntar ada ceritanya kan, jalan ceritanya kayak gini nih. Atau misalkan Loto, oh ini ceritanya mereka mau nyelamatin cewek, terus mereka tiba-tiba ditangkep lagi di tempat orang judi, kayak gitu-gitu kan. Nah, Kokobop ini tuh agak abstrak ya, kayak halu-halu ngefly gitu ya. Malah lagunya reggae-reggae gitu kan. Tapi juga bagusnya adalah bisa langsung dicerna gitu loh, tanpa harus kita sangkut-sangkutin sama teori. Walaupun teori adalah nama tengahnya EXO-L, EXO Teori L ya. Jadi tuh pasti nggak bisa lepas sama yang namanya kita langsung mikir teori. Ini teori apa nih di MV Kokobop nih. Dan entah kenapa tuh vibes-nya tuh mirip-mirip sama Love Me Red, karena kayak agak-agak nge-flying high gitu gak sih? Banyak banget scene-scene yang mereka rebahan, Taylor tengah-tengah jalan rebahan, di tengah-tengah rumput-rumput rebahan gitu kan. Dan EXO juga sempat menjelaskan ya, jadi mereka kan sempat bikin V-Live nih untuk menyambut comeback yang Kokobop. Nah, di V-Live-nya itu mereka tuh kayak sambil ngobrol-ngobrol, bercerita-cerita tentang Kokobop ini. Beberapa jam setelah MV-nya rilis tuh mereka akhirnya ngejelasin. Intinya tuh mereka bilang
MV-nya ini tuh gak bisa dikasih arti cuma satu, alias tergantung dari yang nonton mau menginterpretasinya kayak apa. Jadi terserah kita nih, mau mikirnya kayak apa nih, cerita tentang apa tuh terserah kita, kata EXO. Terus Baekhyun juga ada bilang waktu di live-nya, kayak ada kan yang scene yang member-membernya semua tuh pada rebahan di lapangan ijo itu. Nah itu tuh kayak merepresentasi atau ngasih tahu kalau oh ini adalah momen ketika mereka pertama kali mendarat di bumi, kan mereka dari exoplanet gitu ya. Terus juga kayak ngejelasin lebih lanjut lagi nih tentang super power atau kemampuannya mereka nih udah melemah karena mereka kelamaan tinggal di bumi gitu. Makanya kan kayak yang di MV Coco Bob ini kayak Suho tiba-tiba yang loncat ke meja tapi meja jadi air, dia terjun ke air gitu-gitu. Jadi kayak menurut Kai itu kekuatan mereka tuh jadi aneh, jadi kurang bisa dikontrol. Minimal kan di MV-MV sebelumnya kan garang banget di Mama, wih ada api-api kayak gitu kan. Nah minimal di Coco Bob ini malah mereka cenderung lebih chill, santai, mungkin karena kelamaan di bumi gitu kan, banyakan rebahan, santai, jadi itu udah lupa cara kontrol kekuatannya. Tapi emang di MV-nya Kai tuh kataan emang ya udah nyantai, Kai cuman baca buku gitu kan, terus Chanyol bikin kembang api, terus kayak banyak kan ekspresi mereka kayak bengong-bengong gitu, kayak ngangong-ngangong gitu, ngangong ganteng. Nah itu tuh mungkin karena mereka lagi ada di kondisi yang lemah, karena mereka lama-lama jadi kayak manusia gitu, nggak punya kemampuan superpower. Tapi itu kan kata EXO nih. Kalau kata EXO-L gimana? Kalian sempet denger nggak nih teori-teori soal Coco Bob? Komen juga di bawah. Yang bener-bener kita notice banget dari era Coco Bob ini adalah logonya. Karena logonya ini tiba-tiba go green ya, Wak. Tiba-tiba kok bunga gitu kan. Nah ini bunganya ini adalah bunga Birds of Paradise. Ada fans yang bilang, oh Birds of Paradise, B-O-P, Bob, Coco Bob gitu ada. Terus ada juga yang bilang, oh, bunga Birds of Paradise ini cuman tumbuh kurang lebih kayak 4-5 tahun. Meanwhile EXO di tahun itu 2017 udah umur kelima. Jadi bisa aja nyambung gitu kan. Dan di era ini tuh adalah era dimana akhirnya EXO punya sosmed. Senang banget, ya ampun, akhirnya mereka buka Twitter, mereka buka akun IG gitu. Dan akun IG-nya tuh pertama kali ngepost langsung 3 versi dari era Coco Bob ini. Ada yang emang versi yang daun, ada yang versi yang bunga Birds of Paradise. Dan yang bikin senang adalah di era Coco Bob ini, walaupun banyak, nggak semua, cuman banyak yang ngerasa kayak, kok lagunya nggak kayak EXO yang biasa ya, kok yang ini kurang gitu. Nah, tapi ini tetap bikin mereka jadi nomor 1 di Melon Real Time Chart. Mereka baru ngeluarin lagu langsung di 1 rankingnya, luar biasa. Dan lagu Coco Bob dan juga The Eve, jadi mereka juga ada B-side track ya, B-side track yang dipromosiin juga di music show. Itu The Eve yang untuk era kali ini, itu juga dibawain sama EXO waktu mereka ke Music Bank di Jakarta. Nah sekarang kita bahas soal kegiatan para member di era ini ya. Jadi di era ini tuh kita bahas dari Chanyol dulu. Chanyol akhirnya main drama di dramanya MBC yang Missing Nine, yang ceritanya dia kecelakaan pesawat ya ceritanya ya. Walaupun cuma jadi supporting role, tapi role-nya juga tetap penting di dramanya. Dan juga di tahun ini, di tahun 2017, Chanyol tuh meregistrasi dirinya, mendaftarkan dirinya sebagai musik produser atas nama Loy. Wede, resmi itu Loy. Juga dia ada sempat collab bareng Jung Gi-go untuk yang Let Me Love You, sama jadi guest di variety show Master Key. Itu seru banget sih, malah dia kompetitif banget kan. Terus juga Chen juga di tahun 2017 collab sama Dynamic Duo untuk lagu Nose Dive. Itu enak banget lagunya, memang buat chill, untuk cari ketenangan tuh lagunya enak banget. Dan lagunya ini saking terkenalnya juga di Korea sampai menang di Mnet Asia Music Award Best Collaboration. Terus Chen juga collab bareng 10cm untuk SM Station yang judulnya Bye Babe. Nah tadi kan kita sempat bahas Chanyol tuh main di drama Missing Nine. OST-nya dinyanyiin sama Chen juga, yang Anyong Mote atau yang I'm Not Okay. Next kita move on ke Xiumin. Nah di era ini Xiumin nih collab bareng Mark NCT ya untuk SM Station yang Young and Free. Terus dia juga jadi regular cast member nih di reality show-nya MBC yang It's Dangerous Outside the Blanket. Itu lucu juga dia, Kyowo. Terus bahas soal Bapak leader kita di era ini tuh jadi male lead atau jadi pemeran pria utama
utama di drama spesialnya MBC, yaitu yang The Universe Star. Nah, dia di sini tuh perannya jadi Uju. Kalau kalian pengen halu, jadi misalkan punya pacar kayak Suho, nonton deh tuh, baper pasti. Terus juga dia ngerilis lagu SM Station yang judulnya Curtain. Dia collab sama pianis terkenal gitu di Korea. Dan dia main di musikal The Last Kiss jadi pemeran utama. Dan bareng Chen collab, dia bikin OST untuk film China yang judulnya Beautiful Accident. Jadi mereka nyanyi bahasa Mandarin. Nah, ngomong-ngomong soal Mandarin, kita bahas soal Lei kali ya. Nah, Lei ini main film bareng Jackie Chan untuk film Kung Fu Yoga. Itu juga lucu banget filmnya, bener-bener menghibur. Waktu dia tayang di bioskop, aku langsung nonton. Mama papaku nontonnya Jackie Chan, aku nontonnya Lei. Terus juga main film lagi di film patriotiknya China gitu, judulnya The Founding of an Army. Terus dia juga jadi voice actor nih untuk versi China-nya Cars 3, film Disney Cars. Dia jadi Jackson Storm. Dan tidak lupa dia juga merilis album kedua dia. Kalau kemarin itu kan dia ngerilis album Lose Control yang pertama. Yang kedua dia ngerilis album Sheep. Next kita move on ke Bapak Taurus Baekhyun. Jadi Baekhyun ini bareng Soyu Sistar ngerilis duet yang judulnya Rain. Itu cocok banget didengerin kalau misalkan lagi hujan-hujan terus dengerin lagu Rain. Kayaknya yang basah bukan jendela tapi pipi ya. Terus selain itu dia juga ngerilis lagu untuk SM Station yang Take You Home. Sama dia juga kayak Chanyeol jadi guest star di variety show Master Key. Dia main permainannya juga. Itu juga dia kompetitif juga ya. Di era ini juga EXO banyak banget awards ya, dapat banyak banget awards. Contohnya kayak di Mama atau Mnet Asia Music Award mereka menang Album of the Year. Terus di Golden Disc Award menang Bonsang. Terus di Seoul Music Award menang Bonsang juga. Tapi emang ini luar biasa sih. Album Kokobop ini bahkan sampai lumayan drama ya di Indonesia ya. Karena banyak banget nih all shop yang kewalahan sama bea cukainya. Karena emang sebanyak itu ordernya untuk yang Kokobop ini gitu loh. Makanya banyak banget nih yang pesen Kokobop tapi datangnya telat nyampenya. Kalian juga kena nggak waktu itu? Cukup harus bersabar lebih banyak sih dibandingkan kalau biasanya kan setelah rilis MV-nya paling ya kurang lebih sebulan. Nah itu bisa lebih dari sebulan gitu loh nyampe ke rumahnya. Yang bener-bener aku notice banget di era Kokobop ini adalah EXO jadi warna-warni dan eksperimental banget. Contohnya warna-warni adalah rambutnya kan warna pink tuh, pink gulali. Terus Baekhyun mulet warna merah hitam gitu, highlight merah hitam. Terus Sehunnya oranye gitu kan. Emang sesuai sama konsepnya Kokobop. Dan yang seru lagi adalah di Kokobop ini ada 3 album kan. Ada versi A, B, sama Private. Nah, versi Private ini tuh konsepnya lucu banget. Jadi tuh member-member emang dikasih kamera untuk foto-fotoin member-member lain. Jadi ntar dimasukin ke dalam album itu. Terus juga ditambahin pendapat mereka tentang lagu. Misalkan Touch It apa, tentang lagu Chill apa, dan lain-lain. Tuh lucu banget konsepnya. Dan ada versi Inggris. Jadi tuh albumnya ada yang dalamnya bahasa Inggris, ada yang dalamnya bahasa Korea. Jadi walaupun kita beli juga masih bisa ngerti gitu loh kalau misalkan belinya versi bahasa Inggris dalam isinya. Cuman lagunya tetap versi Korea dan versi Mandarin. Kalau kalian ada nggak nih yang diinget banget dari era Kokobop? Karena kayaknya kalau diceritain secara detail tuh banyak banget yang terjadi di era Kokobop ya. Termasuk ini salah satu era di mana mereka promosinya lama banget. Sampai ada satu video yang fansnya udah ngeluhkan kayak, aduh bosan banget sama di lagu EXO Kokobop, tetap aja fancen ya. Saking seringnya ditampilin sama mereka. Tapi seru banget sih, seru banget kan. Ada nggak nih keseruan di era Kokobop? Atau bahkan ada yang jadi EXO-L gara-gara era Kokobop? Karena banyak banget yang jadi EXO-L gara-gara ini era Kokobop sih. Oke deh, segitu dulu nih kita bahas soal Kokobop. Karena selanjutnya kita akan bahas soal repackage-nya yang gak kalah keren, yaitu Power. Jadi stay tune terus di RPUL, di Rangkuman Pengetahuan Umum EXO-L, karena akan terus di-update. Jadi tunggu aja, jangan lupa makanya di-subscribe. Kalau misalkan kalian suka di-like, kalau misalkan kalian pengen meracuni teman EXO-L atau pengen bikin teman kalian jadi EXO-L, boleh langsung aja di-share video ini. Dan kalau misalkan kalian ada ide nih, Kak bahas soal ini dong, boleh langsung komen aja di bawah ya. Makasih banget EXO-L udah nonton konten RPUL ini. Kita bertemu lagi di next episode. Annyeong Eria, sarang aja!